sosok keliru. Umpama ngene ora wani. Engko umpama berarti melawan takdir. Sampai. Aku ora tahu Mas bayangno umpama di murid sing luwih apik timbang makhluk iki ora tahu. Wis iki kirimane pangeran wis iki to umpama. Piye-piye iku yo gak tahu aku bayangno di murid sing ahsan min hada utawa ada wujudnya. Iya sih ada wujudnya. Ya makome serido Mas. Ya kayak kanjeng Nabi wong desa-desa ditarik serbane nganti asarofi unupi nganti bekas. Nabi yo mok senyum to. Menyen pangeran gawene ngono. Piye nek wong Arabi sane. Kok iso wae pangeran maklum itu bisane pidato pahpo isane ngono wis piye. Jadi nek sedelok perilakuane Nabi ku ketara nak pangeran iku kepingine wong ora usah komplain. Disebut fa innallaha taftahu amala syaitan. Muni umpama misalnya ke dalu-dalu akeh nyamuk, wah umpama mau tuku obat nyamuk penak. Muni umpama tek lho rawan. Lagi ora rasane dituwa ali piye wong ku isen lho pangeran ndok kowe fikul hal. Umpama wis dinikmati toko nyamuk. Engko nek pancen parek tenan sesuk nyamuk iku suka. Sesuk kan yo rapat to. Sesuk rapat nyokot rawali akeh kok nyokot wali. Ono sesuk kan yo rapat. Gara-gara. Wali rawali kok. Ya misalnya gue cokot itu syarat jenenge manusa apa? Gue apa? Syarat sampai beli dua kabeh. Padahal man khofa waha habahu kullu syai. Mestinya kowe wedi Allah tenan yo mikir lah nyamuk mbek kowe ya. Mas lan gak rodok mikir Mas. Allah zaman akhir ono wong para pengiran dirapatno. Ya terus ketuane nyamuk meni ojo lah teman-teman iki mono mubalek misalnya. Apa? Ayo ku menos ono wong usur wibet mbek laler ribet apa padahal rodok iki ora perlu janggal. Yo kula masih rapati ngalami suhu aneh kan. Yo gak sakadare ana nyamuk, ana laler tapi sakadare nggo syarat nak apa? Menusa ngono lho, terus dirubung. Sawangane kok piye ngono. Ya kecuali nak nyamuk golek barokah. Golek pakaran sing halal akhirnya malah. Para sing dicokot sing lali berapa? Iya sing barokah wah ya repot. Tak nyamuke cara berpikir ngono yo repot. Diwarai Mas, nek nyamuk sing berpikir ngono. In alaika ilal falah wa hadza qabla amri bil jihad. Utai iki semitin perintah bil jihad. Supaya ngaji kene ati kowe tau seneng mbek kitabu. Kowe tau seneng mbek nyanyi seneng mbek dangdutan, mosok seneng mbek pangeran ora iso. Wa inna lan satamna ingsun idza dakna nalikane ngicipna ingsun alinsana manusa minasani rahmatan rahmat nikmatan. Nikmat kalhina kok dene suga sehat lan sehat farika biha moko seneng sapa wong biya kan nikmat. Mesti faroha gatoren sing disalahno pangeran niku seneng sing dadekno keangkuhan. Tapi nak seneng mergo ngekrori fadhole Allah niku diperintahno wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Dadi sing dikritik Allah faroha gatoren apa? Seneng sing dadekno sombong. Tapi nak seneng sing kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika. Jadi faroh sing yuaddi ila syukri napa? Faroh sing yuaddi seneng sing dadekno syukur. Wa itu sibum lamun mekenane wong akeh adomiru te domiru insani maring manusa bi dibari disi lan milang jenis apa saya tenan maksudnya Imam Suyuti tersiksa dhewe wong insan iku mufrad kok wa itu sibum apa nah dia bingung-bingung dhewe dijawab dhewe insan iku mufrad tapi maknane iku jamak ngono Imam Suyuti padahal sing ngaji ora mikir ngono ya kan dia kepikiran Kiai Mansur mergo apa fariha kan mufrad apa mergo insa kok bariku wa in oh iki piye nah maksudnya kan ngajine khatam mulane iso ge solusi cara kowe piye domir kok ngene ora piye adomiru te domir insan balik ning Musa tapi bi dibaril jinsi kelawan delok jenis insan nah sing ning arep-arep mesti bi dibaril makna napa kados tengene Baqarah lho kan istilah ru'ya fi amana janibul lafzi wa fi falahum janibul makna kan innalladzina amanu sak teruse man amana billah wa amila kan mufrad tapi gurine falahum ajruhum lha ono riayatul lafzi ono riayatul makna nak ngaji sama ngaji ra tenanan ora iso apa saya atun apa elek mulane kula mulat ngasih seneng kula ora perkara apa aku bayangno tafsir diulang wong sing gak bidang iku ngono iku car kajir. Memang Suyuti tangin yakin. Kitab kok rusak kabeh. Kok babak belur. Jibril mulai pamit. Gusti Quran kula kok dadi ngono iku.
Lah dene ora iso medun ya akhirnya dendam awas ya. Lah akhirnya kan mangkola fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah iku jenis iku. Mesti dinteni Jibril. Dene koordinasi sampai malaikat Malik mungkar nakir diteni. Nah mergo nek Malik tok kesuwen ojo nek kowe nyiksa ngenteni kiamat mungkar nakir hubungi. Langsung mati pertama wis sadui. Mikael dihubungi, hentikan rezekine. Tuntas oh. Nah, Jibril ketua ini kan wes. Mana wong ngapal Quran ora keramat wah aneh. Napa? Aneh banget. Semua aneh. Semua aneh terus. Kalau nanti kepengen tentang Palestina, tentang makam Khalil Rahman Ibrahim, buat tentu ngeblas. Mau sinau tentang Nabi Ibrahim. Bukan nganti rong dino mustajab. Visane gampang bu. Gue pikiran kok aneh. Sok punggo Quran kok apa-apa kangilan kok aneh maksudnya. Lah gue Quran aneh betul. Quran kok cara Mbah Mun mau tilawatan apa wa qiraatan ora imaman wa hujjatan. Ya mestinya Quran itu kan imaman wa hujjatan. Quran makome cek qiraatan. Masih maan ya Pak. Masih maan coba orderan. Iku serang arah keramat yakin tak jamin. Kowe urip matine. Quran sing keramat ora sing ngono iku. Sing wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun berkah. Mengko Quran kok urip loro kabeh. Ribet. Mung pede urip sing pede. Semua ora ono pidato lah urip. Nah, tapi ya rada piye. Berat nih, makam iki cek berat. Berat. Saya atau nopo elek balak untuk saya balak bima sebab perkara kodamat kau disekno paidihim perilaku mereka. Kodamu tegese padha disekno sapa ngakeh hu ing makodamat. Wa ubira lan den takbirno apa bil aidi kelantangan utawa abara lan nakbirno apa Quran bil aidi li anna aksarul afal. Quran satune akeh perilaku tu zawalu den tandange apa afal biya lan aidi. Sajane dosa kan iso dosane mripat, iso dosane ati, tapi disebut apa tetep bima kodamat aidi. Mergo sing mari rusak nek mulai cekatangan, napa? Saleh delok cawe itu, misalnya delok mripat wis dosa, tapi tetep gak ngefek Mas. Dene mulai cekatangan iku sing perkara kan. Dia mulai pemerkosaan, mulai pelecehan kan mergo wis tangan. Iya, wis ruwet kan. Kode pinter tuh berarti. Mencurigakan. Iya. Ati yo padha Mas. Misale ati Tuhan mau ngrentek cah iku ayu. Kan yo cek ra efek ning cah wedok iku. Seneng gak keraya. Yo. Ya maksudnya iku ya tetep dosa kan gak diakibat apa kan tapi nek tok tangan iku wis. Misale ke gedeng wong ning ati tok kan ora diakibat apa. Nek seneng mabok nembak kan. Iya, polisi. Misale ke gedeng wong ning ati tok kan gak apa-apa nek mulai maboki nembak kan masalah. Misalnya tuh habis pidato sebanting ini kan masalah. Misalnya ngomong tahu tahu panganin tahu tereng nama kom sama ini yo tahu nggak baik nama kom is jujur gak kok. Di anak farol afalu zawalu dan tangannya apa afal biya kelawan itu. Wong keramat itu salah lah tetap. Wali di saya ono sing didesain salah, orang ini salah didesain salah. Tapi nek wali ku ya tetep keramat. Yo cerita sing masyhur iku. Wali-wali ku kadang yo sak enake tapi kadang keramat. Abu Yazid Al-Bustami ku tau lesu tenan. Mangkane anak buah iku iki gak ono wong sing pertama ketemu kowe. Ya sing pertama ketemu wong Nasrani. Itu kan mau jaluk duit apa tiga mangan. Dalam Nasrani itu nyekel surat sing tahu dicekel Abu Yazid Al-Bustami. Itu khotara fi qalbihi al-Islam. Langsung kepikiran masuk. Warung untuk duit muridnya bingung. Iki hadat dirham kau wong Nasrani. Padahal guruku ku wali. Ora digekno iku. Kaedahe kon ngekekno wong pertama, digekno kau wong Nasrani. Akhirnya digekno. Digekno sapa sing ngekeki yang Nasrani? Lah kok iso jare jenengan sing pertama ketemu. Ya wis ra apa. Wala budaya rahmah wa ayyadiya wa. Wong ngurusi aku ora ono critane gak entuk hidayat. Mau nyekel surat sing tau dicekel Abu Yazid. Dari wali ya sok cerita sama Khalil. Ono wong setruk, gua ono pedang malah melayu. Ya jajan juga pedang gue tambah mati. Ya wali ku keliru bener wong wajan keramat toh.
Yo akeh kan cerita ono kiai di keyakinan kepiting itu haram. Bareng dolan kiai ini mangan. Barang mangan delok jebule kepitinge ning laut. Aku ora mangan mau ngeculno. Sing ribet ono wali anti fikih ya. Wali nganggo emas iki cerita bapak. Kancing Mas. Jalan iki fikih, wong lanang nggo emas haram. Iku ora ana emas sing aku kepengin emas, iki emas sing kepengin aku. Iku ora ana aku sing kepengin. Iki masih sing kepengin. Jare sing fikih, susah. Ojo ngono. Iku ora ana aku sing seneng wong wedok, ngono sing seneng. Bapaknya Nabi ngono kabeh. Nabi iku ora tau seneng wong wedok tenan, tapi diseneng. Ngene ra kena disalahno pangeran wong dekne di. Dadi Nabi Yusuf iku guanteng. Iku walakot hammat bihi waqo. Dadi Zulaikha ngumpet tenan karo Nabi Yusuf. Suweneng sampai dirikayasa supaya mlebu kamar. Wa hamma biha iku laula ar'a burhana. Dadi kabeh Nabi itu seneng. Wis nak suweneng tenanan. Sofia nganti melok perang mergo pengen ketemu Kanjeng Nabi. Wis dadi daya tarike Nabi. Ora kowe wong wedok ora kowe amit-amit. Suwen Khadijah lha sing suwen tenan. Wis pancen ngono Nabi. Jadi terhormat disenengi agak-agak no. Agak-agak. Bareng seneng ya ora iso turu tok. Ora kabeh kok. Ora kabeh. Yes pangeran gawe. Nabi Ibrahim ora entuk Sarah. Sarah iku ayu. Ana raja iku maniak perempuan. Sampai dijasus sapa wae wong ayu liwat kerajaan ku tangkap. Singkat cerita terus ditangkap Ibrahim sinten Sarah mergo ono ajmalun nisa. Singkat cerita ketika mau digauli raja itu kan terus salat ya dulu terus salat ya daru. Walhasil singkat cerita itu setiap apa dipegang tangannya itu jimpe. Walhasil terus yakin iku wong keramat terus dia itu Hajar. Iku Hajar Nabi Ibrahim ya seneng. Sarah itu karuan maru nih. Seneng nak Hajar di Pak Ibrahim. Nih wong keramat. Nabi bahasa. Tapi ku Nabi kan. Jadi aslinya Hajar itu wae Sarah mah. Orang kau Ibrahim hadiahnya raja untuk Sarah. Tapi Sarah kepikiran dikeno Ibrahim. Akhirnya pas itu sudah Sarah cara berpikir nak menowo baru kayak Hajar beda anak. Ya meskipun akhirnya saya dia anak, ono sentimen. Tapi apapun itu kan harus tahu nyaman apa? Harus tahu apa? Nyaman. Harus tahu bojomu sing golek. Oleh ngayal tenanan. Lu ya Mas kata sih Mas, putrine Sayyid Hamzah. Kan ketika Fatu Mekah kan putrine Sayyid Hamzah itu gelayutan dengan Kanjeng Nabi. Mergo suweneng ono Fatu napa? Iku kan garwa-garwa Nabi usul mbok jenengan nikah mawon sakake. Terus masyhur kan akhirnya Nabi jawab innaha labnatu ati minar rodho. Ya ora iso wong apa? Anake Hamzah itu berarti dulurku rodho. Tapi sing usul ku garwane Nabi. Itu kerja duit Nabi mek Nabi. Berat. Ya mau cerita wae, cerita ilmu ora usah ngayal sing macam. Jadi cerita apa? Ilmu. Ya semua salah satu telepon. Saya kayak ngayal-ngayal sebenarnya keramat yo lah wong. Yo iso wae. Jadi ono sing mau rezekine anu tanggal lebih ulan ono sing wis kuntu sama hu alladhi yasum wis gak ngefek keadaan apapun. Ya takjrid kowe. Takjrid. Dhuwur di Mas takjrid takjrid. Dhuwur takjrid. Terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malih nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fi fusatin min din. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim, sehingga
ulama dulu itu senang guyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran duit gue repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tua tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalah orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ngono yo ya lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu dia tidak ditakoki wae pangeran ora apa-apa takoki. Ilmu bisa nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampean. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing aman niku. Aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun kutakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. So ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa sekacau kan. Nah, sementing kalau terang ngeten ya, niki penting ngrungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, napa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, kesampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga Rabbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh ngakeh maksud ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab.
Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usaha istighfar malih, mohon niki, mohon niku. Terus deal, soalnya deal ini. Nah itu ngendikan kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab apa? Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini, ku setiap doanya umat Nabi, Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtana. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Taala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, dadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah di sepuro pangeran. Dadi ana wali, mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak ngelakoni dosa gede ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi aku lagi kecewa mbek sing kritik. Mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham.
Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari minkum al mujrima, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK, berarti penjara mulai suka sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Iku aneh-aneh wae. Iku wong mukmin kok bakas ngono. Wis penting iku nek kowe wedi pangeran kan ora usah polisi, ora usah KPK, wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ora usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ngene, terbebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoke kabeh kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mengene tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, sare menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ana ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nek ana adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka, itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah, ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, anut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wanaknya nakal-nakal, karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan, sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Ini baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri.
Lo coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan, ya kan, dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean ya tulis saja. Misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kembeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah. Itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Terus saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu ndak. Sehingga nyun saya tidak sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya, tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihir kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada Abi Lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi Nabi misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi sekelunak-kelunus, ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa aja. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi Jadi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak napa? Cara. Sama nak di cara sitok orang mesti kalau nu gak ada cara ada. Jadi nak dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan.
ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pelosol, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Oh, saya kenal busnya, tak anter. Wan keren, sudah ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, cewong guyu, ahli fathul qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan, mulai ngajinya dok bab sholat. Enggak apa-apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin nanti. Memang ikut tak? Masa itu? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki kurang sithik terus turun apa? Minal fajr ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata jawab apa? Minal fajr. Lolos langsung dokter. Bon pinter.